warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang solehah, insya Allah semuanya ahli surga, amin. Alhamdulillah pagi ini untuk pertama kali after years ya, setelah sekian tahun saya nggak kajian dengan ibu-ibu karena biasa bercanda sama single lillah. Jadi kadang-kadang kurang nyambung kalau ngobrol sama ibunya para single. Tapi insya Allah saya coba ingat-ingat lagi candaan saya dulu apa sih gitu ibu. Yang pasti saya nggak mau nyanyiin lagu janda mana ya. Karena di sini adalah perempuan hebat. Yang di hadapan saya ini adalah Khadijah milenial. Karena anaknya adalah anak-anak milenial kan, anaknya generasi Z ya. Jadi ini adalah Khadijahnya generasi milenial. Ini adalah kalau anaknya Aisyah, kalau ibunya Khadijah. Jadi kita masing-masing punya idola. Sebelum saya sharing sama ibu-ibu yang soleh ini, saya ingin memperkenalkan sahabat saya yang di hadapan ibu-ibu sekarang. Beliau adalah sahabat saya dari sejak masih di SMA di Aceh. Jadi kalau ibu-ibu pernah dengar cerita saya di pondok pesantren di Aceh, namanya Nurul Islam Anak Bangsa. Nah, beliau ini adalah salah satu sahabat yang satu pondok, satu SMA, satu kelas sama saya. Lalu alhamdulillah kita berlanjut menjadi sahabat sampai sama-sama kuliah di Mesir. Cuman bedanya saya kuliah di Mesir cuma sampai LC. Ibu tahu LC? Lucu. Lulusan kain bukan. Percaya aja lagi. LC bukan lulusan Cairo, bukan. Saya cuma sampai S1. Kemudian saya nyerah, pulang, gak kuat. Ternyata belajar Al-Azhar itu susah. Harus orang-orang pintar yang bisa belajar di sana. Berhubung saya kepintarannya nanggung, jadi saya pulang duluan. Ustadz yang ada di sebelah kita ini, beliau orang yang tekun, pintar, belajar sampai lulus jadi doktor. Dan fakultas jurusan yang beliau ambil itu juga yang paling sulit di Al-Azhar. Yang paling sulit di Al-Azhar itu ada dua, sastra Arab sama akidah filsafat. Beliau mengambil jurusan akidah filsafat. Jadi kalau ada yang bilang filsafat itu sesat, nah tanya sama beliau, di mana filsafat itu penting dalam Islam. Beliau mengambil jurusan akidah filsafat. Jadi kalau ibu-ibu pengen belajar rukun iman, karena jangan-jangan kita rukun iman kita belum sempurna, cuma hafal tapi nggak tahu gimana cara mengamalkannya. Maka kita perlu belajar kepada ahlinya. Di sini ada Ustadz Dr. Amri Fadli LCM. Beliau Dr. Al-Azhar, belajar 18 tahun di Mesir. Itu sama dengan waktu saya di Bandung 18 tahun. Saya tinggal di Aceh 17 tahun. Saya tinggal di Bandung sekarang udah 18 tahun. Berarti sudah jadi orang Bandung.
Lebih lama saya hidup di Bandung daripada di Aceh. Kalau Ustaz Amri lebih lama hidup di Mesir daripada di Indonesia. Jadi beliau 18 tahun lebih belajar di Al-Azhar sampai dapat gelar doktor akidah filsafat dengan nilai terbaik. Saya mengundang Dr. Amri Fahmi sebulan sekali ke Bandung. Kenapa? Saya ingin warga Bandung juga mendapatkan kebaikan dari ilmu beliau. Jadi jangan sampai ilmu beliau yang sangat penting ini cuma dinikmati sama orang Aceh karena beliau tinggal di Aceh. Saya berharap orang-orang Bandung yang baranaga ini ya, yang cantik-cantik, yang soleh-soleh, yang tampan-tampan juga belajar dari Ustaz Dr. Amri Fahmi tentang iman, tentang akidah, biar lurus. Apalagi sekarang kita lagi dihebohin, kemarin ada aliran lucu ya. Betul? Ada aliran lucu. Malam-malam rame, nggak tahu apa itu juga. Mungkin lagi barbecue kali ya. Di Bandung aliran lucu itu banyak. Termasuk di Jawa Barat juga kan, yang katanya Al-Quran itu adalah ucapan Nabi. Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil Quranil Karim, cerah. Rasulullah bersabda di dalam Al-Quran Karim, benar nggak Bu? Ada yang bilang benar? Kan nggak ada Al-Quran ucapan Nabi. Al-Quran itu mah ucapan kalimat firman Allah. Itu ada di kita di Jawa Barat, ada di Bandung juga. Bahkan di tempat saya dulu saya tinggal di Desa Sartika itu ada tukang sayur kami jadi kami. Pengikutnya siapa? Ibu-ibu yang pengen utang dia. Yang sayurnya bisa digratisin atau utang, udah saya ikut jadi jamaah Nabi palsu. Di Bandung banyak. Maka warga Bandung perlu belajar akidah dan iman kepada ahlinya. Dan gelar beliau bukan gelar yang dikasih sama netizen, bukan gelar yang cuma ditulis-tulis semaunya. Gelar itu didapatkan dengan susah payah, dan yang memberikan gelar itu adalah ulama-ulama hebat di Al-Azhar yang umur dari kampus itu sudah lebih dari 1000 tahun. Jadi bukan sembarangan bisa menjadi seorang doktor Al-Azhar. Nanti kita juga akan mendengar nasihat dari Ustaz Dr. Amri Fahmi. Kemudian ada satu lagi teman saya, sahabat saya, beliau juga sama, dulu di pondok pesantren bareng dengan saya. Kemudian beliau ke Mesir juga ngambil jurusan hadis. Kalau Ustaz jurusan apa? Jurusan single, jurusan tafsir Al-Quran. Ada jurusan single, jurusan tafsir Al-Quran. Cuman kalau Ustaz satu lagi namanya Ustaz Abu Huzaifah ngambil hadis. Jadi beliau mempelajari sunnah itu apa, bid'ah itu apa, biar kita gak mudah membid'ahkan. Biar kita belajar hadis itu jangan terlalu saklek. Hadis itu banyak, ada lebih dari 1 juta hadis. Terus kita dengan mudahnya mengatakan itu gak ada hadisnya. Bukan gak ada, kamunya gak hafal, kamunya gak tahu. Bukan gak ada. Nah, kita tadinya ingin belajar kepada Ustaz Abu Huzaifah, tapi pada Allah beliau ada hal mendadak, anaknya sakit, sehingga beliau izin harus pulang duluan ke Aceh pagi ini. Anak beliau juga di pondok pesantren, tapi dalam kondisi yang perlu dijemput sama ayahnya, sehingga akhirnya pagi ini beliau minta izin pulang duluan. Kita doakan anaknya diberikan kesehatan dan urusan beliau dimudahkan. Kita bicara tentang sendiri. Ini masih gak jauh-jauh dari bab itu ya. Ini single, ini sendiri ini single itu apa nih maksudnya? Bukan. Sendiri itu artinya lemah. Ya. Sendiri itu artinya galau. Sendiri itu artinya hilang arah dan bingung. Sendiri itu artinya kecewa. Kebalikan dari sendiri itu adalah berjamaah. Berjamaah itu artinya kuat.
Berjamaah itu artinya firm, yakin, jelas. Berjamaah itu artinya terarah. Berjamaah itu artinya sukses sampai tujuan. Makanya dalam Islam, kesendirian itu seringkali menjadi hal-hal yang harus diperbaiki. Gak semua sih. Ada kesendirian yang baik dalam Islam. Apa itu? Al-unsu billah, sendiri dalam ibadah kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Itu kesendirian yang baik. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, Islam itu lebih suka kalau kita itu berjamaah daripada kita menyendiri. Lebih suka kalau kita bergaul daripada kita uzlah. Sekarang banyak banget orang yang berpikir kalau pengen menyempurnakan Islam, kita uzlah aja setelah hijrah, mengasingkan diri, nggak mau ketemu siapa-siapa, nggak kenal sama tetangga, nggak kenal sama orang masjid, nggak punya geng, life group. Ya, karena dia pikir kalau setelah saya hijrah mau lurus, mau istiqomah, mending saya live deh dari grup ini. Mending saya menyendiri aja, mengasingkan diri supaya saya bisa lebih istiqomah katanya. Padahal dalam Islam, Allah lebih suka orang yang bergaul daripada orang yang sendiri, walaupun dua-duanya baik. Apa hadisnya? Kata Nabi, al-mu'min alladhi yukhalidun nas wa yasbir ala adahum a'zamu darajatan atau khairun minal mu'min alladhi la yukhalidun nas wa lam yasbir ala adahum. Orang beriman yang bergaul, jadi bergaul itu sunnah Nabi. Menjadi orang gaul itu adalah menjadi orang yang disukai Nabi. Sehingga kalau saya bilang Sayyidah Aisyah itu cewek gaul, itu pujian, bukan celaan. Bagaimana saya mencela seseorang yang saya menamakan nama itu untuk anak saya? Saya sangat mengidolakan Sayyidah Aisyah. Makanya saya menamakan anak pertama saya Aisyah. Ada gitu orang yang menamakan anak saya gara-gara benci. Ada namanya siapa? Fir'aun. Oh Fir'aun, soalnya ayah aku benci banget sama Fir'aun sampai menamakan nama aku. Gak ada kan? Yang namanya disematkan kepada anak pasti karena idola. Saya menyematkan nama Aisyah kepada anak saya, idolain Sayyidah Aisyah. Sehingga kata-kata cewek gaul itu murni 100% bahkan 100% adalah sebuah pujian dan sebuah bentuk saya sangat mengidolakan dia. Kok jadi bahasanya cewek gaul Ustaz kayak menghargai? Bentar dulu, kita pakai kamus yang dulu. Kalau pakai kamus orang tua kesannya memang kayak kurang menghargai. Tapi berhubung bahwa saya anak muda, itu kalimat yang sangat common dan baik di anak muda. Cewek itu kalau orang tua wanita. Kalau untuk yang muda biasanya kita bilangnya cewek. Kalau untuk agak sastra dikit namanya perempuan, mereka kata empu. Kalau agak jastra perempuan, kalau agak formal dan dewasa wanita, kalau agak muda cewek. Bukan woman tapi girl, cewek. Karena usia beliau juga masih muda, belasan tahun kan. Jadi kata cewek mengandung makna itu orang yang masih muda, perempuan yang masih muda. Itu sebuah pujian. Gaul itu bukan berarti hedon. Sejak kapan sih kata gaul harus selalu identik dengan yang negatif? Buat saya gaul itu harus dikembalikan lagi kepada asal katanya. Gaul itu artinya berinteraksi, berkomunikasi, mengenal orang, lebih hebat lagi eksis, itu gaul. Dan bisa positif, bisa juga negatif. Bukan salah kalimatnya, tetapi salah performansnya atau bagaimana seseorang berperilaku. Bahkan ada hadis bahwa bergaul itu lebih baik daripada menyendiri. Yang tadi saya baca, orang beriman alladzi yukhalidun nas, yang bergaul dengan manusia. Manusia di sini bukan hanya orang saleh. Harusnya orang beriman yang bergaul dengan orang saleh. Harusnya kan redaksinya gitu ya. Tapi kenyataannya orang beriman yang bergaul dengan manusia. Manusia itu dengan beragam macam perilakunya, latar belakangnya, idealisme dan ideologinya bahkan. Bisa orang yang beriman, bisa orang yang tidak beriman, bisa orang yang kaya, bisa orang miskin, bisa yang
sudah berhijab, bisa yang belum berhijab, yukhalidun nas, dia ngeblend dengan manusia. Dia tuh mingle dengan orang lain, enggak eksklusif, cuma ada di satu tempat, enggak mau berinteraksi dengan siapa-siapa, menganggap semua orang itu adalah orang yang tercela, hina, sesat, dia sendiri yang dapat petunjuk. Itu gak suka Allah. Allah itu lebih suka kalau kita yukhalidun nas, ngeblend dengan manusia. Tapi ada syaratnya, wa yasbir ala adahum, bersabar saat bergaul. Bersabar terhadap apa? Bersabar terhadap gangguan mereka. Namanya orang ya, kadang ada yang kurang peka, ada yang terlalu peka, kadang ada yang maksa, ada yang lempeng, ada yang hambar, ada yang ekspresif, ada yang kalau ngechat panjang, kalau telepon panjang, kalau voice note panjang, ada yang ya segitu-gitu aja. Apalagi dalam berorganisasi, ini ada 7 majelis taklim berkolaborasi, itu keren. Kenapa? Karena berarti ibu-ibu yang soleh di sini sudah bergaul, nggak mau eksklusif sendiri. Maunya yuk kita bareng yuk kita bikin ini, yuk kita bikin itu bagus. Karena dia yukhalidun nas, bergaul dengan orang lain, tapi syaratnya ada satu. Kalau nggak memenuhi syarat ini, mungkin sendiri deh. Daripada berperan ya. Akhirnya grup tadinya ada 7 MT, 7 ketua grup ada di situ. Ada 7 membernya. Terus gara-gara gak sabar, 1 live. Karena udah live, masih kepo, di dalam lagi ngomongin apa sih, kayak Jafri di situ. Oh di dalam gini, akhirnya ngomporin orang konten, akhirnya 2 live bikin grup baru. Dan di sini 5, dan di sini 2. Kecewa lagi baper, live lagi. Baper live lagi, lama-lama grupnya 7, 1 admin, 1 anggota. Gara-gara apa? Gara-gara nggak sabar. Ibu-ibu kumpul gitu kan, kumpul bikin kegiatan taklim. Di taklim itu pada tenang, nyaman. Tapi beres dari taklim, keluar ke TSM, nge-mallnya pojok sana ada sendiri, yang pojok sana ada sendiri. Setiap pojok itu punya gosip yang paling hot. Si Eta baru cerai, yang ini nikah lagi, yang itu apa misalnya diselingkuhin, tahu semuanya info Bandung. Jadi nggak perlu lagi nyari ke info Bandung. Bahkan ada yang sampai ekspresi apa wajahnya kan pas menceritakan, wah luar biasa, pro banget lah, expert banget dalam bab gosip si Sabi. Gosipin taklim lain, ya kan? Gosipin dakwah, gosipin ustaz, gosipin imam masjid, gosipin muazzin, segala digosipin. Nah ini artinya nggak sabar. Karena kalau kita bergaul, kita harus paham dengan konsekuensinya, yaitu bersabar. Sabar bukan pasif. Sabar artinya tidak sampai menjadikan kita zalim sama orang lain, mencurangi haknya, menyakiti dia, memfitnah dia, dan seterusnya. Artinya bukan cuma diam-diam aja. Maka ada konsekuensi. Selain bergaul, harus sabar ala adab. Bergaul dengan tetangga, berarti harus sabar dengan tetangga. Kadang-kadang udah kenal, dia sesekali minta tolong. Kalau nggak kenal kan nggak enak minta tolong. Akhirnya karena kita nggak siap dimintai tolong, kita nggak bergaul. Alasan daripada lagi repot. Akhirnya hidup sendiri, pagar tinggi, dengan tetangga nggak kenal. Kenapa? Takut repot. Nggak kenal dengan satu komplek, takut repot. Nggak kenal dengan teman-teman satu taklim, takut repot. Nanti disuruh jadi panitia saya repot. Emang kayak gitu, konsekuensi dari bergaul itu repot. Tapi kalau dia mau repot dan sabar, berarti dia lebih a'zamu darajah, lebih tinggi tingkatannya, derajatnya di mata Allah daripada yang tidak bergaul dan gak sabar dengan konsekuensi repot. Berarti Sayyidah Aisyah cewek gaul, artinya Sayyidah Aisyah ini orang yang sangat tinggi derajatnya, mau repot, sabar kepada orang lain. Gimana repotnya Sayyidah Aisyah? Saking eksisnya Sayyidah Aisyah. Saking eksis itu artinya
orang tahu Sayyidah Aisyah. Kalau ada apa-apa datangnya ke Sayyidah Aisyah. Ibu-ibu rapat bawa dua putrinya sama-sama belum makan. Tok sore-sore. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pas dibukain, Sayyidah Aisyah, kami lapar belum makan dari pagi. Boleh nggak minta makan? Oh boleh sebentar. Langsung Sayyidah Aisyah ke belakang ambil 3 kurma yang sudah disimpan untuk buka puasa beliau. Jatah beliau buka puasa tuh. Sahur juga bukan, saking sederhananya kehidupan Sayyidah Aisyah. Tapi beliau repot gitu. Jatah buka puasa dikasih ke orang, akhirnya buka puasanya cuma minum air putih. Makanya makanan favorit Nabi itu aswadan. Aswadan itu air putih sama korma. Kormanya dikasih, atau bentar ya ibu gitu. Kalau kita kan langsung ditolak ya, maaf ya kita juga belum makan kan gitu kan. Karena udah repot. Terus ditanya sama suami, kenapa nggak kasih aja sih? Jangan nanti balik lagi repot. Kita kan nggak mau ya, repot. Akhirnya nggak kita kasih, kita tolak. Sayyidah Aisyah mau repot banget. Makanya sebenarnya walaupun cuma 3 butir kurma dan itu adalah jatah buka puasa, nggak apa-apa, diambil dikasih kepada perempuan itu. Lalu perempuan itu memberikan kepada anaknya, minta makan, yang satu disimpan sama ibunya, jatah ibunya kan. Anaknya makan, namanya orang lapar, korma cuma 1, cuma udah habis. Pas sudah habis anaknya bilang, mama silakan. Akhirnya ibunya membelah sisa 1 korban, setengahnya dikasih ke anak yang pertama, setengah lagi ke anak yang kedua. Ibunya nggak makan juga. Ketika udah pulang, Sayyidah Aisyah cerita ini ke Rasulullah. Pas Rasulullah pulang, tadi ada ibu baik banget kata Sayyidah Aisyah. Sayang banget sama anaknya. Kenapa? Dia dapat 3 butir kurma. Terus 1 dikasih ke anaknya masing-masing, 1 lagi dia simpan untuk dirinya. Tapi anaknya masih lapar. Akhirnya dia bagilah setengah-setengah sehingga dia nggak makan apa-apa seharian demi anaknya. Itu ibu solehah banget, baik banget. Terus Nabi bilang apa? Ibu itu ahli surga. Semua ibu-ibu yang seperti itu adalah ahli surga. Tapi ada yang tempat hebat. Sayyidah Aisyah nggak cerita tentang dirinya. Sayyidah Aisyah nggak cerita kalau dia ngasih 3 korma dan dia jadi lapar gara-gara mereka. Sayyidah Aisyah nggak. Kok dia bawa di bawah surga? Ada dekat. Saya bukan perhatian, bukan pekak. Bosan, nggak baca. Akhirnya mereka nggak baca-baca. Kalau kita gitu kan, nggak siap dengan konsekuensi bergaul. Kalau Sayyidah Aisyah pas doa gitu masa aku gitu ya, Masya Allah luar biasa. Padahal beliau lebih utama dari perempuan itu. Perempuan itu kayak gitu kan bukan anaknya. Ya wajar dong. Kalau beliau ke orang lain ya nggak kenal. Bahkan yang dikasih bukan cuma setengah, tapi 3 dikasih. Itulah Sayyidah Aisyah. Repot. Apalagi repotnya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu tahu nggak kalau dia itu adalah seorang perempuan yang jago rias pengantin. Kita kan tahu Sayyidah Aisyah itu kan cantik. Itu pun tahu di lagu ya. Cantik, muda, apalagi pintarnya gimana? Hafal Quran ya, hafal hadis kan. Tapi tahukah kita kalau Sayyidah Aisyah itu juga seorang perempuan yang tadi gaul. Salah satu bentuk gaulnya itu adalah beliau adalah orang yang paling pintar, yang paling jago, yang paling kreatif dalam merias pengantin. Sehingga kalau perempuan Madinah mau menikah, itu rias pengantinnya di Aisyah. Dan Aisyah membuat rias pengantin itu dari daun-daun, dari ranting-ranting. Di tangan Aisyah daun dan ranting itu menjadi sesuatu yang indah, crown segala macam. Sehingga perempuan Madinah yang mau nikah, Aisyah dari aku dong, Aisyah muain aku dong, Aisyah make upin aku dong. Aisyah tuh jago yang kayak gitu-gitu. Akhirnya di make upin sama Sayyidah Aisyah, dimuain sama Sayyidah Aisyah, dikasih gaun yang bagus sama Sayyidah Aisyah. Yang hasil handmade kreativitas Sayyidah Aisyah sendiri. Dan itu gak dijual, gak ada jasanya, gak jadi bisnis. Bentuk sosialisasi Sayyidah Aisyah, bentuk akhlak bergaulnya Sayyidah Aisyah membahagiakan hati orang lain. Sehingga asal hari Minggu, kalau bahasa kita ya, Sayyidah Aisyah sibuk berias bukan? Cuma kalau bukan hari Minggu. Ini mah analogi hari sekarang. Asal hari Minggu itu tuh hektik banget. Yang selalu nikah, rias satu rias. Dan gak dibayar sama sekali. Kenapa? Inkhlas surur, membahagiakan hati orang lain. Dan itulah bentuk dari bergaulnya Sayyidah Aisyah.
Aisyah itu di umur 14 tahun udah menjadi dokter ahli bedah. Dokter ahli bedah. Kapan-kapan baca di biografi Sayyidah Aisyah versi sahabat. Kata sahabat, tidak ada tabib dokter yang bisa membedah lebih baik daripada Sayyidah Aisyah di antara para sahabat. Khusus untuk pasien perempuan. Karena kalau pasien perempuan ditangani laki-laki rasanya kayak kurang serp gitu. Akhirnya untuk pasien perempuan, siapa pasiennya? Ummu Umarah. Perempuan yang di tubuhnya ada 30 bekas luka dalam perang Uhud, dibacok, digolok, ditombak, dipanah. Ada 30 bekas luka di tubuhnya demi melindungi Rasulullah SAW, dan Rasulullah juga terluka. Siapa yang membedah? Dan itu bedah besar loh, bukan bedah kecil terawat, bisul, bukan. Bedah besar, bekas golok, bekas tombak. Siapa yang menjalin luka-luka yang besar itu? Sayyidah Aisyah yang berumur masih kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP udah jadi dokter ahli bedah. Itu masuk gaul. Jadi eksis, kenal banyak orang, tahu sebulan lagi susah, yang ini banyak utang dipinjol, yang itu baru dikasih lagi dalam, tahu semuanya. Jadi Sayyidah Aisyah itu update banget tentang kondisi perempuan-perempuan sekota Madinah. Update-nya itu bukan klasik, update-nya karena peka dan gaul. Sehingga kalau ada perempuan yang lagi sedih, Sayyidah Aisyah ngomongin, kamu kenapa? Gitu Sayyidah Aisyah. Berarti bergaul, berjamaah, nggak menyendiri. Memang Pak, Rasulullah Raja memang tinggi derajatnya. Karena bergaul di sini bukan cuma jalan-jalan, hang out, nongkrong, bukan. Bergaul di sini artinya tahu kondisi banyak orang sehingga bisa membantu lebih dulu daripada lain. Itulah Sayyidah Aisyah. Khadijah apa lagi? Ini kan era Madinah ya. Kalau era Mekah ada Sayyidah Khadijah. Lebih dahsyat lagi Sayyidah Khadijah. Gaulnya bukan cuma sama manusia, malaikat. Kita gaulnya sama manusia. Kalau Sayyidah Khadijah gaulnya sama malaikat. Bayangin, malaikat mau masuk ke rumah Khadijah, izin dulu. Padahal kan malaikat bisa tembus tembok. Kalau mau masuk aja, gak perlu buka pintu kan. Saking malaikat menghargai dan menghormati Sayyidah Khadijah, mau masuk rumah Sayyidah Khadijah aja ketok pintu, kasih salam, nunggu sampai dibuka. Ketika dibukain sama Rasulullah, boleh masuknya Rasulullah. Apakah Khadijah mengizinkan? Karena takutnya Khadijah belum siap untuk didatangi tamu. Mungkin belum, makanya belum layak untuk orang di luar rumah. Apakah Sayyidah Khadijah sudah mengizinkan kami masuk? Kata Rasulullah, masuk wahai Jibril, masuk ke dalam rumah Sayyidah Khadijah mempersiapkan makanan di belakang. Lalu kemudian karena gak lama Jibril balik lagi ke langit. Setelah Sayyidah Khadijah datang, mana tamunya? Udah pulang Khadijah, wahai Khadijah, aku udah nyiapin makanan. Bapak ayo kita makan berdua gitu Rasulullah. Ada salam tuh dari tamu. Namun siapa dia? Dia membawa salam dari Allah. Dia adalah malaikat. Jadi wahai Khadijah, ada salam untuk kamu dari Allah dan Jibril. Sehingga Khadijah merasa malu dan bahagia menjawab salam itu, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa ila Rasulillah salatu wassalam. Jadi Allahumma antas salam itu ucapan Sayyidah Khadijah. Gaulnya sama malaikat. Artinya bergaul, berjamaah, rame-rame, apa? Lariung ya. Rame-rame kita misalnya kontrak atau apa, itu tuh bagian dari amal soleh. Jangan dianggap itu sia-sia, enggak. Jangan dianggap yang namanya ibadah itu menyendiri, zikir doang. Itu ya, tapi bukan hanya itu. Kadang ada ibadah yang bentuknya bukan zikir, bukan baca Quran, tetapi sekedar bersabar dengan orang ngomong. Itu gimana? Sekedar bersabar mendengarin orang typing jamnya panjang. Sekedar bersabar untuk dengerin orang curhat, itu juga ibadah. Selama kita tidak membicarakan aib orang lain, memfitnah, sifatnya lebih kepada memberi nasihat, semangat, mencarikan solusi masalahnya. Itu ibadah, bergaul. Sehingga Nabi bilang tadi, mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka itu lebih tinggi derajatnya. Dalam riwayat yang lain lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka.
menjadi ibu gaul? Insya Allah kolaborasi 7 MT ini menjadi kolaborasi MTI ibu gaul. Kalau ada yang ngerti ibu gaul, maksudnya saya pasti hebat banget bawa tas yang mahal, bawa kendaraan yang mahal, pamer harta. Itu gaul versi negatif. Kita tunjukin aja gaul pada versi positif. Siapa inspirasi dan idolanya? Sayyidah Aisyah. Kenal nggak dengan tetangga? Kenal nggak dengan orang susah? Tahu nggak orang-orang banyak ini banyak yang kelaparan, kanker, sekarang mental issue, mental illness. Kita gaul nggak, tahu nggak kondisi masyarakat kita? Ngerti nggak realitas di sekitar kita? Kalau nggak ngerti berarti dia belum bergaul. Kalau belum bergaul, dia nggak akan pernah menjadi solusi. Setiap dia bicara itu hanya tentang dirinya, bukan tentang orang lain, bukan tentang masyarakatnya, bangsanya, negaranya, umat nabinya. Selalu tentang aku. Gak salah, tetapi gak lebih baik daripada yang berbicara tentang mereka. Jadilah orang yang gaul, perempuan yang gaul. Setelah menunaikan dan menyempurnakan hak suami dan keluarga pastinya. Gak bisa kita skip itu atau meninggalkan kewajiban itu. Kalau dengan suami sudah ditunaikan haknya, dengan keluarga sudah dilakukan yang terbaik, maka gak ada salahnya perempuan itu untuk menjadi seorang aktivis, menjadi seorang yang eksis di luar. Eksis bukan di TikTok ya. Dia eksis di TikTok. Kenapa lo kok joget di TikTok? Pengen jadi orang yang bergaul supaya tinggi derajatnya. Udah gitu direkam di depan kamera depan, pakai filter sampai 5. Padahal sebelum difilterin, udah skincare, udah make up, udah foundation, alisnya udah diubah arahnya jadi kesini. Artinya gaul itu bukan di sosmed doang. Gaul itu bukan akses dengan foto video-video terbaru. Gaul itu adalah ngerti, kenal dengan siapa aja yang perlu ditolong di sekitarnya. Itu gaul. Si itu lagi sakit, si itu baru lahiran, yang itu kayak kemarin kena musibah kecelakaan, yang itu kayaknya anaknya lagi mau kuliah ke luar negeri tapi gak ada biaya, yang itu tahu semuanya. Bukan tahu karena kepo, tahu karena pengen bantu. Bukan tahu sekadar menjadi pusat gosip se-RW, tapi pengen bantu. Itulah gaul, itulah jamaah. Dalam konteks majelis taklim berarti kenal dalam anggota majelis taklimnya siapa yang lagi susah. Jangan sampai kita rajin ngumpul bikin taklim, tapi ada anggota majelis taklim kita yang susah, kita tak ngerti, berarti gak gaul. Gak semua orang yang ngumpul itu gaul. Kalau dalam konteks Sayyidah Aisyah, gak semua orang yang senang ngumpul itu gaul. Sayyidah Aisyah gak senang ngumpul. Sayyidah Aisyah itu gak senang nongkrong-nongkrong yang gak jelas, bukan. Beliau orang yang min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Sempurnanya Islam seseorang itu meninggalkan hal-hal perbuatan perkataan yang gak penting. Sayyidah Aisyah itu gak suka nongkrong-nongkrong yang penting. Tapi kok beliau begitu gaul? Karena gaul dalam definisi ngerti, tahu, update, aware, sadar, peka, itu gaul. Jadi kalau kita sedang nongkrong, sedang ngumpul, tapi ada di antara yang sedang ngumpul diam dalam keadaan susah, kita nggak tahu, berarti kita orang yang senang nongkrong tapi tidak bergaul. Senang ngumpul tapi tidak bergaul. Walaupun kita ramai, bukan itu hakikat dari berjamaah. Berjamaah bukan cuma gerombolan. Berjamaah itu adalah berkumpulan. Bukan bergerombolan tapi hatinya gak banget gimana? Sedangkan ketika Allah bicara tentang jamaahnya Ashabul Kahfi, bahasanya apa? Wa rabatna ala qulubihim, kami ikat hati-hati mereka. Ketika Nabi bicara jamaah, dari bahasanya apa? Seperti satu tubuh. Idza istaka 'udwun tada'a ala usail jasad bis-sahri wal humma. Kalau ada satu organnya yang kesakitan, yang lain semua ikut merasakan nggak bisa tidur dan panas dingin. Apa maksud dari situ? Kata ulama, definisi hadis itu persatuan adalah wahdatus syurur, satu rasa, bukan satu organisasi. Kita boleh beda organisasi, tapi kalau satu rasa kita berarti bersatu. Ngapain kita harus satu organisasi tapi rasanya beda-beda, saling pegang? Berarti kita tidak berjamaah. Karena persatuan dan berjamaah itu dalam definisi hadis tadi, kata ulama, bukan wahdatul jasad,
dan panas dingin. Jadi berarti wahdatus syu'ur, satu rasa. Kalau ibu-ibu rajin kumpul dan dari 7 organisasi menjadi satu, tapi begitu ada masalah anggotanya nggak ada yang tahu, berarti mereka baru satu tubuh, belum satu rasa. Hadisnya bukan cuma satu tubuh, tapi kemudian baal. Apa baalnya? Ganti rasa. Ada kan orang yang ada baal, itu namanya lumpuh, nggak normal. Yang dimaksud dengan satu jasad itu adalah satu tubuh. Ketika ada yang sakit, yang lain ikut merasain sakit. Itulah gaul, itulah jamaah, itulah kekuatan. Sehingga balik lagi kepada statement saya di awal, kesendirian itu lemah. Kesendirian itu galau, bimbang, bingung. Kesendirian itu capek dan nggak akan sampai kemana-mana. Sedangkan berjamaah atau bergaul itu kuat. Berjamaah atau bergaul itu firm, jelas. Berjamaah atau bergaul itu akan sampai kepada tujuan. Kenapa kok berjamaah bisa firm? Karena ada ayat harus dengan berjamaah baru bisa kita amalkan. Apa itu? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling memberikan semangat dalam kebenaran dan saling memberikan semangat dan support dalam kesabaran. Saling, nggak bisa sendiri. Saya pengen sabar, sendiri capek kalau sabar. Tapi kalau sabarnya dikuatin sama teman, lebih kuat. Makanya waktu masuk, bisa sabar itu harus bareng-bareng. Kalau sendiri kita bisa sabar, tapi lebih capek. Karena lebih mudah nyerah. Itulah tentang pentingnya berjamaah dan bergaul. Ini baru prolog dan gak terlalu penting sih ya. Nanti yang lebih penting insya Allah akan disampaikan secara berbobot oleh guru kita yang ilmunya jauh di atas saya, yaitu Ustaz Dr. Ali. Saya sangat Masya Allah, luar biasa Buddha ya yang disampaikan oleh Ustaz Benan ya. Salam anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama siapa yang kamu cintai. Walaupun konteks saya ini ada sahabat yang suka membaca surat Al-Ikhlas, tapi maknanya dan nanti diperjelas lagi dengan hadis kisah lain bahwa di akhirat itu atau di padang mahsyar di hari hisab, orang-orang yang saudara, orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala itu nanti akan saling mencari. Ya, sehingga ketika orang yang soleh masuk dalam surga, nanti dia akan mencari sahabatnya. Jadi di akhirat di surga itu kayak di dunia, kita saling kangen, saling mencari. Kalau kita lagi kumpul kan kita suka tanya ya, kumpul kemana ya? Udah lama nggak ketemu, kangen, udah lama nggak ngobrol bareng, udah lama nggak ngobrol, misalnya gitu kan. Jadi itu juga ada di surga. Bahkan ingatan kita di surga lebih kuat daripada di dunia. Kalau kita di dunia kan udah lupa. Di surga ingatannya sempurna. Jadi kita ingat semua apa yang kita alami di dunia. Jangankan orang, makanan aja kita ingat. Kita makan di surga nih, makan pisang misalnya. Terus kita bilang, ini kayak pisang di dunia ya. Walaupun mereka diberikan yang serupa, dan sama persis, tetapi ya sama-sama pisang namanya. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Artinya ingatan kita itu tentang seseorang di dunia, kalau kita mencintai dia karena Allah, itu akan muncul lagi nanti di surga, kangen sama dia. Kok di surga saya gak pernah lihat dia, gimana ya dia gitu. Ternyata dia masih tahan di hisab, sidangnya panjang, sidangnya banyak, itu lama. Mungkin karena dia hartanya banyak, mungkin karena dosanya banyak, mungkin karena macam-macam. Sehingga kemudian ketika orang ini bertanya kepada malaikat yang dia masih di pada masyarakat, atau bahkan kalau hadisnya di neraka ya, lebih ekstrim daripada pada masyarakat. Kalau saya agak hati-hati untuk menyampaikan, takutnya kita berpikir udahlah saya nggak usah beramal deh, nanti ditolong temen aja gitu kan. Ya itu semuanya ada hitungannya. Amalan kita ada hitungannya, syafaat Nabi, bantuan dari teman, bantuan dari anak yang soleh, semuanya ada hitungannya. Kenapa nggak kita kumpulin aja sebanyak-banyaknya biar lebih yakin, biar lebih garansi gitu kan. Jadi dia akan bertanya di mana sahabat saya mencintai dia karena Engkau ya Allah. Allah
Allah bilang dia di neraka, ya Allah keluarkanlah dia berdoa. Setelah Nabi memberi syafaat, maka kemudian ada syafaat kecil, salah satunya dari teman yang kita cintai karena Allah dan dia soleh. Arti mencintai karena Allah, kita mencintai karena kesolehannya, bukan karena ada kepentingannya. Kalau dia soleh tapi kita mencintai dia karena kepentingan, itu bukan. Kategorinya begitu. Misalnya ada teman kita tuh soleh, rajin ibadah, jujur, sedekah, nggak pernah nyakitin orang lain, soleh pokoknya. Terus kita tuh mencintai dia bukan karena kesolehannya, karena kebenaran dia juga orang kaya. Kita tuh dekat sama dia karena kita sering pinjam uang, karena kita sering berharap dibantu sama dia. Itu bukan orang yang akan ditolong, karena dia bukan mencintai karena Allah, mencintai karena harta. Tapi kalau kita mencintai dia karena dia soleh, karena dia orang yang bisa jadi pengaruh baik bagi kita, pengaruh dalam hal-hal yang positif, berarti kita mencintai dia karena Allah. Insya Allah cinta yang dibangun karena Allah itu akan bertahan sampai di surga. Dan milikilah circle yang banyak dengan orang-orang yang cintai orang. Makanya Allah berfirman di At-Taubah itu, ittaqullah wa kunu ma'as-shalihin. Bertakwa, taatlah kalian kepada Allah dan sertailah orang saleh. Sertai di sini tuh tumbuh bersama mereka, belajar bersama mereka, minta nasihat mereka, tumbuh bersama orang yang saleh. Jangan sendiri. Tapi karena kesolehannya ya, bukan karena faktor-faktor yang lain. Oh dia selebgram, oh dia apa, makanya kita dekat sama dia, giliran nggak terkenal kita jauh bersama dia. Bukan karena itu. Tapi murni karena ada kesolehan. Walaupun dia bukan orang sempurna, ini perlu dicatat. Kita seringkali itu perfeksionis dan kaku, harus sempurna. Begitu ada celah dikit, ditinggalin. Siapa yang nggak punya celah selain Rasulullah SAW? Semuanya punya celah. Sehingga kalau kita mencari orang yang sempurna nggak punya celah, kita nggak akan pernah mencintai siapapun selain diri kita sendiri yang bahkan lebih banyak celahnya. Tapi di mata kita kan kita sempurna. Makanya bukan mencari orang sempurna, mencari orang yang lebih baik dari kita. Lebih baik bukan berarti sempurna. Kalau dia punya aib, ya kita maafkan aibnya. Selama aib itu bukan mungkar ya. Mungkar itu sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang membahayakan. Itu mungkar. Kalau cuma sekedar ya kekurangan orang, sifat orang, karakter orang, perilaku orang, namanya juga manusia ya udah. Tapi lihat sisi dia itu lebih baik dari kita loh. Dari sisi apa? Gajinya lebih rajin, hijabnya lebih panjang, taksinya lebih bagus, hafalannya lebih banyak. Kita dari dulu hafalannya cuma satu, surat terpanjang di Al-Quran. Surat apa? Al-Kafirun. Al-Kafirun. La abudu wa ta'budu wa la ta'budu. Diulang-ulang. Gak ada ujungnya. Akhirnya lebih panjang daripada surat Al-Baqarah. Jadi bingung aja nih. Jadilah surat terpanjang. Kalau hafalnya Al-Baqarah keren. Kita hafal Al-Kafirun aja udah jadi surat terpanjang. Gak tahu nyambungnya mana. Orang pun saya hafal Ustaz. Oh iya semuanya bukan. Cuma satu ayat. Sambil posting gitu Ustaz ya. Biasanya. Pesannya kayak hafal aja gitu kan. Al-Baqarah juga hafal. Dia hafal. Yang mana? Alif Lam. Begitu bacanya salah lagi. Alama. Ya mungkin semuanya Fathah. Intinya carilah orang yang lebih baik dari kita, bukan orang yang sempurna. Masya Allah ya, jadi tetap saling bersaksi tapi ada syarat dan ketentuan ya, saling mencinta kepada Allah ya. Baik, berikutnya saya coba kasih kesempatan yang tujuh boleh. Iya betul lagi berharap gitu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, dulu para sahabat itu kalau berjihad, ya, kalau berjihad, mereka itu niatnya untuk kalimatullah, meninggikan agama Allah. Itu dia. Untuk menolong dakwah di jalan Allah. Itu alasan mereka begini. Sehingga mereka berkorban, mereka melakukan perjalanan yang jauh, mereka berjaga-jaga di perbatasan, terlibat, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan jihad yang berat. Latihannya aja berat, apalagi beratnya. Dengan resiko nyawa dan seterusnya, mereka semuanya melakukannya karena Allah. Tapi setelah memenangkan perang, ada
syariat atau fikih hak mereka dari harta ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta yang ditinggalkan musuh. Saya nggak suka menerjemahkannya dengan harta rampasan perang, karena Islam tidak merampas. Kita nggak merampas di orang lain. Itu yang ditinggalkan musuh dan secara hukum internasional menjadi hak pemenang. Misalnya ada musuh ya, orang kafir Quraisy itu kan yang berhala kan. Kadang mereka kalau pergi perang itu bawa berhala bu. Dan kadang-kadang berhalanya dibikin dari emas. Jadi kalau pergi perang mereka bawa dewa-dewa perang yang terbuat dari emas. Begitu kalah perang mereka lari, dewanya ketinggalan. Akhirnya dewanya diambil oleh musuhnya sebagai harta yang ditinggalkan musuh dalam peperangan. Itu terjemahnya agak panjang sih untuk menghindari underestimate orang Islam itu merampas hak orang lain. Yang merampas itu juga nggak serta deh. Nanti bisa kita tanya ke Ustaz Amri aja bahasa Arabnya kalau diterjemahkan tekstual ghanimah itu apa gitu. Yang pasti kayaknya nggak sepadan dengan harta rampasan perang. Sama aja dengan penaklukan kota Mekah. Saya nggak setuju dengan kata penaklukan. Saya lebih suka pembebasan karena dia dibuka, dibebaskan, bukan dikungkung, ditabungkan, bukan. Pembebasan Konstantinopel bukan penaklukan Konstantinopel. Islam tidak menaklukan. Islam membebaskan dari perbudakan, dari kezaliman, dari penguasa sebelumnya, dibebaskan mereka dengan datangnya Islam. Nah setelah terjadi jihad atau perang, itu ada ghanimah, ada harta yang ditinggalkan musuh yang menjadi hak orang yang melakukan peperangan, itu mereka ambil. Bahkan bukan hanya diambil, ada beberapa kali yang mereka serta terlibat. Satu dalam perang Badar namanya Al-Anfal, satu lagi dalam perang Hunain. Satu oleh orang-orang Muhajirin, satu lagi oleh orang-orang Ansar. Dua-duanya sempat ribut hanya gara-gara pembagian harta setelah ditinggalkan musuh dan peperangan. Apakah itu mencoreng keikhlasan mereka? Juga. Maka door prize umroh adalah ghanimah taklim. Tidak mencoreng niat kita dalam talabul ilmi. Kecuali datang ke sini, duduk paling depan, dan bukan dengerin taklim, nunggu door prize saja. Ya sejak awal niatnya bukan mau belajar kan, cuma pengen dapatin tiket umroh. Itu pun bukan untuk dia, itu umroh mau dijual lagi. Lumayan dong kalau ada diskonnya. Oh baru kepikiran Ustaz, bahkan diamalkan. Jadi bukan kalau itu beda niatnya di awal. Tapi kalau dia di awalnya pengen taklim, tiba-tiba ada door prize, ya udah nggak ada ghanimah. Anggap aja baik yang kita dapatkan dalam sebuah kegiatan apa. Satu lagi belakang. Saya kasih kesempatan. Jangan mengeneralisir hukum. Dalam Islam itu agama yang sangat detail. Itu hebatnya Islam. Islam itu detail banget. Fikih kita itu detail banget. Gak bisa kita riba haram, berzina dan giginya sendiri sekian puluh kali, masuk neraka, gak diterima sholatnya. Gak boleh kayak gitu dalam Islam. Islam itu detail banget. Untuk mengeluarkan sebuah fatwa hukum itu tuh dipelajari, dilihat kasusnya, dilihat kondisinya, dilihat latar belakangnya. Gak langsung tiba-tiba haram. Ya gitu Islam. Kenapa harus segala gitu Islam? Karena Islam itu rahmatan dan solusi, justru kebaikan dan jalan keluar kan. Allah menginginkan kemudahan, bukan menginginkan kita. Maka jawaban pertama, jangan digeneralisir dulu bahwa cicilan riba. Bukan semua cicilan riba. Ada yang banyak memang akadnya cicilan, bukan akadnya utang piutang. Memang akadnya cicilan. Ibu beli ember, tapi di zaman sekarang udah jarang ya. Saya soalnya beli ember, harga ember 100.000, dibayar sebulan. Kalau dia jual cash, harganya 100.000. Tapi berhubung dibayarnya sebulan, akadnya nyicil, harganya nggak sama. Dia bilang 120.000. Apakah 20.000 riba? Enggak, itu namanya al-bi' bisa dengan ajil. Harga dengan jual beli dengan harga yang berikutnya, yang ke depan, yang nyicil. Kenapa? Di situ ada kalau kendaraan atau mungkin rumah dan seterusnya yang bertahun-tahun, di situ kan ada selisih inflasi segala macam ya. Di situ ada jasa, ada juga dia kan terpakai sama kita. Tapi kita nggak bertransaksi duit, bertransaksi barang.
haknya kredit. Tapi lebih jelasnya insya Allah dilanjutkan sama Ustaz. Kita ada satu sahabat kita lagi Bu, namanya Dr. Awalul Dikri. Itu spesialis fikih 4 mazhab Al-Azhar, dokter juga. Ayahnya lagi sakit, lagi berobat di Padang, jadi beliau bulan ini nggak bisa datang. Kalau ibu-ibu pengen belajar fikih lebih detail lagi, insya Allah bulan depan saya akan ajak beliau. Karena bulan lalu beliau datang ke Bandung, cuman ibu-ibu saya tawarin dari yang mau. Ya, mungkin karena ada bercanda Bu ya, dengan serius-serius apa yang untuk ya. Bulan depan, kalau saya ajak beliau, mau nggak belajar fikih dari beliau? Pasti. Ya udah, nanti bulan depan, ibu-ibu kalau mau nanya fikih, saya nggak usah ceramah deh, saya cuma nemenin aja, belajar langsung dari beliau. Kalau perlu kita bikin 3 sesi, sesi fikih sama Dr. Awalul Dikri, sesi akidah dan iman sama Dr. Amri Fahmi, sesi galau-galau tentang suami sama saya. Ustaz yang lagi Ustaz. Suami saya, supaya semakin galau. Tapi insya Allah bulan depan, makanya bulan depan saya akan tawarkan ke ibu-ibu di sini, kalau mau belajar ya kita bikin lebih ramai lagi nih. Tapi kita siapkan dari sekarang ya, dan kita dukung dakwah para ustaz ini dengan program-program mereka. Jadi jangan kita cuma kata ilmu tapi kita dukung dakwahnya. Kita dukung Ustaz Amri punya program apa, Ustaz Zikri punya program apa. Sekarang saya lagi bangun pesantren anak muda di Cilengkrang atas. Jadi kita dukung dakwah mereka supaya mereka juga nyaman untuk berdakwah, bukan berdakwah sendiri karena yang dukung tadi seperti itu ya. Insyaallah dilanjutkan sama Ustaz Amri. Silakan Ustaz. Baik, sedikit saja sebenarnya sudah diberikan penjelasan tadi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, riba itu tidak dilihat pada cicilan, tapi adalah akad transaksi uang. Riba itu pada hutang ya, hutang uang, bukan pada jual beli tukar uang dengan barang. Ya. Kalau seandainya seseorang berhutang uang doang, kemudian setelah itu dia kembalikan kepada orang itu dalam bentuk uang lagi dengan perjanjian ada ada kelebihan di situ yang bunga lah, interest dan macam-macam, transaksinya hutang menghasilkan uang dikembalikan dengan harga yang lebih, itu namanya riba. Transaksinya uang kembali dengan uang. Kalau ini uang kembali kepada kita dengan barang, kita kasih kepada dia uang, balik kepada kita barang. Nah, dalam kondisi ini itu namanya dengan jual beli. Jual beli itu bisa dua macam cara kita beli sesuatu. Ada kita beli cash, uangnya kita kasih, barangnya kredit. Tahu? Jadi uangnya cash, barangnya dikit-dikit datang. Ada kan? Mau buat bangunan, saya mau beli besi. Berapa? 100 juta. Besinya dikirim. Tahap pertama segini, tahap kedua segini. Itu kreditnya apaan? Yang cicilannya yang mana? Barangnya dicicil, uangnya cash. Sekarang ada model jual beli ya, barangnya cash, harganya dicicil. Begitu. Jadi bukan di situ langsung dikasih gara-gara cicilan dikatakan riba, enggak begitu. Kemudian lihat sekarang ada sama di tempat kita adanya bank syariah. Nah, dengan akad bank syariah, insya Allah itu lebih terhindar daripada riba dalam bentuk kayak kita transaksi jual beli yang ada kredit itu. Maka kalau ingin lebih jauh daripada riba, insya Allah maka buatlah transaksi jual beli kredit itu pada bank-bank syariah. Insya Allah yang sesuai dengan fatwa para ulama kita di Indonesia. Sekian, terima kasih. Masya Allah ya. Jadi tapi bukan berarti langsung begini siapa ya Bu ya. Sama-sama kita kumpulkan hati kita untuk berdoa kepada Allah, karena doa itu adalah senjata orang yang beriman. Arti senjata di sini yang diandalkan dalam hidupnya, bukan ikhtiar, bukan teman, bukan harta yang diandalkan dalam hidup itu doa. Jadi apapun masalah kita sebetulnya kuncinya ya satu, doa. Asal kita nggak ada penghalang dengan Allah, nggak ada makanan yang haram, tidak memutuskan silaturahim, maka doa kita tuh bisa jadi senjata dan kunci banget untuk melihat keajaiban dalam hidup kita. Maka mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan dengan rasa yakin doa kita dikabulkan. Gak boleh kita berdoa dengan rasa ragu. Allah dengar gak ya? Allah bisa memberikan solusi gak ya? Gak boleh, harus dengan yakin. Allah mendengar, Allah mau nolongin kita, dan Allah bisa banget nolongin kita.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا وعملا صالحا مقبولا. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم يا واسع الرحمة برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Alhamdulillah.